Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat pemirsa Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Mei, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah berlibur lama dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa belajar kembali berbahasa Arab. Ikhwah dan akhwat, ada perbedaan jam dalam belajar bahasa Arab ini. Dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, dulu di jam 10, sekarang insyaallah mulai di jam 8 pagi setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu insyaallah mulai jam 8 pagi, yaitu belajar tentang Durusul Lughah Al-Arabiyyah, belajar bahasa Arab yang insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-13. Sebelum kita melanjutkan ke bahasa Arab, mari kita menyemangati diri kita sendiri. Mari kita mendengarkan perkataan para ulama sebagai penyemangat diri kita. Mari kita belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab ini adalah salah satu belajar dari pelajaran ilmu agama Islam. Karena para ulama dulu telah menekankan kepada kita, memberikan kepada kita pelajaran penting tentang belajar bahasa Arab. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'um min dinikum." Belajarlah bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab termasuk dari agama Islam. Oleh karena itu, mari kita semangat lagi setelah berlibur lama, semangat belajar bahasa Arab, semangat kita untuk bermuhadatsah, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran Ad-Darsu As-Salisa Asyarah. Itu pelajaran ke-13. Di pelajaran ke-13 ini insyaallah kita akan belajar banyak sekali pembelajaran yang ada di pelajaran 13. Sekaligus murajaah pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Baik, kita akan baca yang alif. Ad-Darsu As-Salisa Asyarah, itu pelajaran ke-13 yang alif. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Man haula'il fityatut
tiwalu ya Ali. Hum tullabun judud. Hum tullabun jududun. Min ainahum. Min ainahum, yaitu cara logatnya bertanya kepada orang, yaitu dengan cara seperti ini, dengan cara yang agak keras, yang agak tinggi. Min ainahum, hum min Amerika. Ahum zumalauka, ahum zumalauka. Naam, hum zumalai, hum fi fasli. Ahum mustahidun, ahum mustahidun. Naam, hum mustahidun. Ma asma'uhum, ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'i rijalul kisaru hum hujjajun, hum hujjajun. Min aynahum? Ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yaban. Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu? Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ilal mat'ami. Taib, kita akan pelajari sedikit demi sedikit yang ada di dalam pelajaran ke-13 ini. Man, kita sudah pernah belajar. Ini murajaah kembali. Sering-sering kita memurajaah pelajaran yang telah lalu. Bagi yang baru masuk, bagi yang baru gabung bersama kita, maka lebih baiknya untuk mempelajari dulu pelajaran-pelajaran yang sebelumnya agar tidak salah paham atau agar bisa memahami dengan sempurna. Man artinya siapa? Karena di sini man adalah harfu istifham, huruf yang untuk bertanya. Karena man sini ada dua. Man yang untuk bertanya kepada, atau man yang syarat. Man haula'il fityatu. Haula itu jamak dari hada. Jamak dari hada. Hada, hadani, haula'i. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu. Mufradnya hadza, musannanya hadzani, kemudian jamaknya haula'i. Artinya sama ini. Kalau hadza ini satu benda atau satu orang, hadzani ini dua benda atau dua orang, haula'i ini banyak benda atau orang. Haula biasanya khusus untuk benda yang berakal. Ya, benda yang berakal. Seperti manusia. Ya, benda yang berakal. Itu apabila kita berbicara kepada orang yang membicarakan orang yang banyak, maka kita sebutkan haula, mereka. Al-fityatu, al-fityatu juga jamak. Dari mana?
Al-fityatu jamak dari al-fata. Al-fata. Itu mufradnya. Kalau musannanya fatayani. Kalau jamaknya al-fityatu. Ma mana al-fata? Apa artinya al-fata itu? Al-fata artinya pemuda. Berarti al-fityatu para pemuda. Yang ada di gambar para pemuda. Berarti kalau satu orang itu mufrad, dua orang atau dua benda itu adalah musannah. Kalau lebih dari dua, tiga, empat sampai berapapun itu namanya jamak. Ya, jamak. At-tiwalu juga jamak. Juga jamak. At-tiwalu mufradnya adalah at-tawil. At-tawilu. Nah, at-tawil artinya orang yang atau yang tinggi. Yang tinggi-tinggi. At-tiwal artinya adalah yang tinggi-tinggi. At-tawil artinya tinggi. Ya Ali, wahai Ali. Di sini kita diberikan faidah tentang jamak. Apa itu jamak? Jamak itu adalah benda yang berjumlah lebih dari dua. Benda yang berjumlah lebih dari dua. 3 sampai ke lanjutnya. Dan jamak ini terbagi menjadi 3. Nah, kita akan bahas jamak terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, jamak at-taksir. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, jamak al-muannats as-salim. Lalu apa itu semuanya? Dan di pelajaran ini insya Allah kita akan belajar cuma 2 saja. 2, jamak taksir. Yang kedua jamak al-mudzakkar as-salim. Apa maksudnya dari jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Maksudnya apa? Beraturan hurufnya. Beraturan hurufnya. Contoh di sini yang kita belajari, contohnya adalah hadza. Jamaknya haula. Jamaknya haula. Baik. Di sini banyak perbedaan. Banyak perbedaan antara mufrad dan jamak. Itu namanya jamak taksir karena tidak beraturan. Tidak beraturan. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Contoh lain jamak taksir adalah al-fata. Jamaknya al-fityatu.
Al-fityatu. Kemudian at-tawil jawabannya at-tiwal. Nah, maksudnya tidak beraturan adalah tidak beraturan dengan wazan. Ada wazannya tapi wazannya sangat banyak sekali. Dan kita insya Allah kita akan membahas sedikit demi sedikit wazan tentang jamak taksir. Nah, wazannya tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Itu namanya tidak beraturan. Dan jamak yang tidak beraturan dalam bahasa Arab namanya jamak at-taksir. Baik. Nah, masuk dalam pelajaran jamak taksir, kita lihat di percakapan yang setelahnya. Hum tullabun judud. Hum tullabun jududun. Mereka adalah tullab, murid-murid jududun yang baru. Hum, kita sudah belajar, hum adalah mereka, lebih dari 3, lebih dari 2. Mereka laki-laki lebih dari 2. Tullab, mufradnya apa? Mufradnya adalah talibun. Jamaknya tullab. Ya, jamaknya tullab. Jududun, mufradnya jadidun. Nah, jadidun itu baru. Jamaknya jududun. Tullabun judud, murid-murid yang baru. Berarti kita sudah mempelajari kosakata yang baru. Yang pertama, kosakata tentang jamak taksir. Kita sudah pernah belajar at-tawil, sudah pernah belajar hadza, sudah pernah belajar hum, sudah pernah belajar talib, sudah pernah belajar jadidun. Nah, sekarang dikembangkan lagi. Dan sudah pernah belajar tentang musanna. Musanna yaitu yang berjumlah 2. Di pelajaran yang lalu. Tidak apa-apa kita belajar sedikit. Kalau musanna cukup mufradnya ditambahi dengan alif dan nun. Cukup mufradnya ditambahi dengan alif dan nun. Contohnya talibun jadinya talibani. Jadidun jadinya jadidani. Huma talibani jadidani. Nah, ini soalnya kita sudah bahas pada pertemuan yang dulu. Yang belum pernah belajar maka diharapkan untuk belajar terlebih dahulu di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik. Jadi kita sudah mempelajari tentang jamak taksir dari talibun, jamak taksir dari jadidun, fata, tawilun. Dan mohon untuk dilatihkan. Mohon untuk dilatihkan atau dicakapkan atau dipraktekkan di kehidupan kita. Kemudian min ainahum. Min ainahum. Min aina kita sudah pernah belajar. Kalau satu orang min aina huwa. 2 orang min aina huma. Kalau 3 orang lebih, 3 orang sampai ke atas jadinya min ainahum. Min aina adalah pertanyaan tentang daerah. Dari mana mereka? Daerah atau tempat. Maka jawabannya pasti daerah atau tempat. Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Nah, mereka dari Amerika. Bisa kita praktekkan yang lain selain Amerika. Hum min Indonesia.
Hum min Indonesia. Bisa juga praktekkan ke negara yang lain seperti kayak hum min Saudiyah, Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Boleh. Kalau misalnya dari Cina, maka kita tinggal merubahkan hum min minasin, hum minasin. Kemudian setelahnya ahum zumala'uka, ahum zumala'uka. Zumala itu jamak. Jamak dari apa? Jamak dari zamilun. Zamilun. Kita sudah pernah belajar zamilun. Zamilun artinya sadiqun, itu teman. 6. Teman. Ahum zumala'uka, apakah mereka itu teman-temanmu? Jawabannya adalah na'am, karena a itu tanya hal apakah, dan jawabnya cuma 2, na'am sama la. Hum zumala'i, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka di kelasku. Faslun, kelas. Fasli, kelasku, maksudnya adalah satu kelas. Maksudnya adalah satu kelas. Nah, dan kita sudah pernah belajar tentang fasli ini. Apabila benda bertemu dengan dhamir ana, fasli. Kemudian qalami, sayyarati, ya. Bagi yang belum pernah belajar, maka silahkan belajar di pelajaran yang sudah kita pelajari. Tadi itu insya Allah ada di YouTube. Ahum mujtahidun. Ahum mujtahidun. Apakah mereka seorang mujtahid? Mujtahidun. Nah, mujtahidun ini juga jamak, tapi bukan jamak taksir. Namanya jamak al-mudzakkar as-salim. Jamak as-salim. Kok bisa? Karena mujtahidun mufradnya adalah mujtahid. Mujtahid. Mujtahid artinya orang yang bersungguh-sungguh. Dan orang yang bersungguh-sungguh dari kata ijtahada yajtahidu. Ijtahada artinya bersungguh-sungguh. Mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid orang yang bersungguh-sungguh. Anta mujtahid, ana mujtahid, nahnu mujtahidun. Kamu mujtahid, kamu orang yang bersungguh-sungguh. Ana mujtahid, saya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kami, nahnu mujtahidun, kami adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid berarti jamaknya mujtahiduna. Mujtahiduna. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang berurutan atau beraturan. Beraturan. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat jamak mudzakkar salim? Yang pertama, maka kita harus tahu dulu bahwasanya nggak sebuah mufrad bisa untuk dijamak mudzakkar salim. Ya, tidak semua mufrad bisa untuk dijamak mudzakkar salim. Ada peraturan-peraturannya. Pertama adalah yaitu berakal. Pertama ya, berakal. Yang kedua, katanya
kata, ada jumlah atau kalimat, kalimat itu dari isim fa'il. Dari isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah yaitu perubahan kata dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian masdar, lalu isim fa'il. Kalau kita pelajari tentang shorof, contoh misalnya istahada, ijtahada. Kemudian itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yajtahidu. Kemudian masdarnya istihadan, baru isim fa'il mujtahidun. Nah, dan ini sering-sering untuk dipakai. Insyaallah kita akan sering-sering memakai namanya ilmu shorof. Namanya ilmu shorof. Ilmu shorof ini penting untuk kita pelajari insyaallah. Mujtahidun. Mujtahidun ini adalah isim fa'il dari kata istahada. Nah, apakah selain mujtahidun bisa? Bisa. Selain mujtahidun bisa. Insyaallah kita akan belajar, ada di bawahnya insyaallah. Ahum mujtahidun, apakah mereka itu adalah mujtahidun, orang-orang yang bersungguh-sungguh? Berarti mujtahid mufrad ditambah dengan waw dan nun. Waw dan nun. Nah, berarti selain dari isim fa'il dan yang berakal, maka tidak bisa digunakan untuk jamak mudzakkar salim. Dan isim fa'il dan isim fa'il kemudian yang berakal pun juga belum tentu bisa untuk dijamak mudzakkar salim. Belum tentu bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Dan insyaallah kita akan membahas terlebih dahulu yang ada di kitab ini. Naam, hum mustahidun. Ya, mereka adalah orang-orang mustahidun yang bersungguh-sungguh. Baik. Ma asma'uhum. Siapa mereka, nama-nama mereka? Asma jamak taksir. Jamak taksir dari mana? Jamak taksir dari ismun. Ismun musannanya ismani, kemudian jamaknya adalah asmaun. Asma. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Namanya mereka Yasir, kemudian Zakaria, kemudian Musa dan Abdullah. Gampang insyaallah. Selanjutnya, wa man haula'ir rijalu al-kisaru. Wa man haula kita sudah belajar ar-rijal. Ar-rijal itu jamak taksir walaupun dia sudah berakal, tapi bukan isim fa'il. Bukan isim fa'il. Ya, kapan-kapan kita akan belajar tentang shorof. Ya, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, dan selanjutnya insyaallah. Kemudian ar-rijalu itu mufradnya dari ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-rajulu artinya seorang laki-laki dewasa. Kalau al-fityatu tadi pemuda. Ini ar-rijal itu laki-laki yang dewasa. Al-qisaru
Al-qisaru juga sama, jamak taksir. Itu dari contoh jamak taksir. Al-qisaru mufradnya apa? Al-qasir. Al-qasiru. Mufradnya al-qasiru. Apa artinya al-qasiru? Yaitu yang pendek. Berarti lawan kata dari at-tawil, al-qasir, yang kelihatan pendek. Tapi di sini bukan pendek apa namanya? Badannya, tapi kelihatan pendek dari gambar sini. Ini gambar. Baik. Kemudian dijawab hum hujjaj, hum hujjajun. Hujjajun itu jamak taksir. Jamaknya taksir. Mufradnya apa? Mufradnya hajun. Nah, hajun ini emang berakal dan juga isim fa'il. Tadi sudah disebutkan bahwasanya tidak semua yang berakal dan isim fa'il itu bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya hujaj, hujajun, yaitu jamak dari hajun, itu orang yang berhaji, orang yang haji, yang sudah pernah umroh dan haji insya Allah tahu hajun. Biasanya orang-orang yang apa namanya, orang Indonesia kan suka berkumpul-kumpul ya. Orang Indonesia kalau umroh atau haji suka berkumpul-kumpul. Dan orang-orang Arab atau orang-orang yang sekitar Arab itu yang tinggi-tinggi itu apabila ingin lewat dan tidak bisa ngomong bahasa-bahasa yang lain kecuali bahasa haj. Ya haj, ya haj. Maksudnya apa? Suruh minggir. Ya disuruh minggir. Ya haj maksudnya adalah suruh minggir. Karena Indonesia tahu kalau haj itu orang yang haji, itu orang yang umroh atau muktamir, orang umroh. Baik. Hum hujjajun, hujjajun jamak dari hajun. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minaf Sin wa ba'duhum minal Yaban. Ba'duhum minaf Sin wa ba'duhum minal Yaban. Di antara mereka dari Sin, Sin Cina, dan di antara mereka dari Yaban. Tapi orang haji enggak semua dari Cina, dari Yaban. Dan ini contoh aja ya, contoh. Ba'duhum min Indonesia. Ya, di antara mereka dari Indonesia, dan Indonesia paling banyak kuotanya untuk berhaji insya Allah di tahun ini. Ba'duhum minal Malaysia, di antara mereka dari Malaysia. Ba'duhum minal Hind, di antara mereka dari Hindia atau India, dan lain sebagainya. Nah, ini ba'duhum itu di antara. Ba'duhum artinya sebagian ya. Sebagian mereka dari Sina. Ba'du ini gampang sekali kita hafalkan ya. Ba'du. Ba'dun nas. Ba'duhum. Ba'dun nas artinya sebagian manusia. Ba'duhum li ba'din aduwun. Sebagian dari sebagian yang lainnya aduwun. Itu dalam Al-Qur'an ada ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqun. Ba'duhum artinya adalah sebagian. Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu, di mana Mustafa dan teman-temannya, asdiqa atau zumala,
Sama juga ya asdiqa. Itu juga jamak taksir. Nah, jamak taksir dari kata sodikun. Sodikun, teman. Kemudian zahabu ilal mat'ami. Zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am adalah tempat makan, warung makan. Mat'am itu warung makan. Nah, zahabu kita belajar tentang fi'il madhi apabila berjumpa dengan dhamir hum. Kita sudah pernah belajar tentang sorof. Nah, yaitu tentang tasrif dari fi'il madhi apabila berjumpa dengan dhamir. Nah, apabila berjumpa dengan dhamir. Zahabu ini apabila berjumpa dengan dhamir hum. Aslinya adalah hum zahabu ilal mat'ami. Hum zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke mat'am. Dan fi'il madhi apabila berjumpa dengan dhamir hum cukup ditambah dengan wawu dan alif. Cukup ditambah dengan wawu dan alif. Zahabu. Kemudian apa lagi? Dakhalu. Kemudian akalu, syaribu, dan lain sebagainya. Dan kita akan belajar tentang tamarin. Tamarin. Ya. Tamarin artinya artinya adalah tugas-tugas atau latihan-latihan. Tamarin ini juga jamak. Jamak dari tamrin. Jamak dari tamrinun. Nah, tamarin ini jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Pasti jamak at-taksir karena tidak beraturan. Baik, kita akan belajar tentang jamak taksir. Jamak taksir. Hawwil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah ilal jam'in. Hawwil itu rubahlah. Rubahlah mubtada. Ya, kita sudah pernah belajar mubtada. Mubtada adalah isim yang di awal kalimat, isim yang di awal jumlah. Fi kulli minal jumlah, fi kullin dari setiap dari jumal. Jumal itu juga jamak ya. Jumal itu juga jamak. Mufradnya apa? Jumlah. Mufradnya jumlah. Al-atiyah di bawah ini ilal jam'i ke jamak. Misaluhu, contohnya di sini hadza talibun. Di jamak menjadi haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Gampang insyaallah ya. Tinggal berubah menjadi haula. Contoh pertama, hadza tajirun. Hadza tajirun. Berubah menjadi jamak haula'i tujjar. Apalagi di sini sudah ada jawabannya. Lebih gampang sekali ya. Kita ini disuruh untuk menghafal kosakata terlebih dahulu, tidak bisa dikarang-karang ya. Karena jamak taksir itu tidak bisa dikarang-karang. Tajirun menjadi tajiruna.
atau apa gitu, tidak bisa. Walaupun tajirun ini adalah yang berakal. Berakal dan dari isim fa'il. Isim fa'il, fa'ilun, tajirun. Ya, isim fa'il. Isim fa'il adalah isim pelaku. Tajirun itu orang yang berdagang. Hajun atau orang yang berhaji. Talibun, orang yang meminta, maksudnya apa? Murid. Hada tajirun menjadi haula'i tujar. Haula'i tujarun. Nomor 2. Hada hajun menjadi apa? Haula'i hujjajun. Tinggal dirubah menjadi haula hadanya. Kemudian tinggal ditulis hujjajun. Sudah kita tahu apa namanya? Jamaknya. Nomor 3. Hada rajulun. Haula'i rijalun. Sudah dikasih tahu apa namanya jamaknya. Hada kabirun menjadi haula'i kibarun. Kibarun. Kibar artinya adalah orang-orang yang besar. Besar dalam segala hal. Bisa jadi besar dalam badannya atau besar dalam ilmunya. Makanya tatkala ada orang Arab ngomong kibarul ulama. Nah, kibarul ulama. Kibarul ulama artinya adalah ulama-ulama yang besar. Ulama-ulama yang besar ilmunya. Kemudian nomor 5. Hada shaghirun menjadi haula'i sighar. Sighar. Itu yang kecil. Kemudian lainnya hada qasirun menjadi haula'i kisarun. Kisarun pendek-pendek. Kemudian hada tawilun haula'i tiwalun. Haula'i ar-rajulu tiwalun. Ar-rijalu tiwalun. At-tiwalu. Kemudian hadal waladu berarti haula'i aulad. Nama al-waladu jamaknya auladun. Jamaknya auladun. Kita sudah pernah belajar walad. Waladun. Kam waladuka. Atau kam auladuk. Kalau sudah banyak. Kam auladuk. Berapa anakmu? Aulad jamak dari waladun. Anak. Hada ibnun. Jamaknya haula'i abna. Haula'i abna. Ibnun jamaknya abna. Abna'i khamsatun misalnya. Saya punya anak-anakku 5. Abna'i khamsatun. Kalau abna'i wahidun salah ya. Abna'i wahidun salah. Ibni wahid. Baru benar. Baru betul. Ibni wahid. Anakku 1. Kemudian nomor 10. Hadza ammun. Ammun itu paman. Jamaknya haula'i a'mam. A'mamun. Nah, ini yang disuruh dihafalkan ya. Contoh misalnya pamanku ada 5. Pamanku ada 5. Berarti bahasa Arabnya a'mami khamsatun. Khamsatu a'mam. Li khamsatu a'mam. Saya punya 5 paman. Atau saya punya 4 paman. Li arba'atu
a'mam. Kalau cuma satu, apabila kita menjawab li wahidu a'mam, salah. Berarti li ammun wahidun. Li, saya punya ammun wahidun, punya paman satu. Hadza syekhun. Hadza syekhun. Jamaknya haula'i syuyukh. Syuyukh. Syekh itu adalah orang yang tua. Maksudnya tua dalam banyak hal. Dalam umurnya atau dalam ilmunya. Ya. Atau orang yang diagungkan. Seperti Syekh misalnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu namanya syekh. Syuyukh berarti banyak. Nah, berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Syuyukhun, orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang ilmunya lebih banyak. Syekh. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi. Masih ada lagi. Hadza dhaifun. Dhaifun sudah kita belajar. Dhaif itu artinya tamu. 6. Berarti jamaknya dhuyuf. Berarti haula'i dhuyufun. Haula'i dhuyufun. Haula'i dhuyufun. Kemudian nomor 13, hadza zamilun. Jamaknya haula'i zumala. Sudah kita belajar zumala. Hadza faqirun. Haula'i fuqara. Fuqara. Orang-orang yang fakir, fuqara. Fuqara wal masakin. Kemudian hadza ghaniyun, haula aghniya. Aghniya artinya orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya. Ghaniyun kan artinya kaya, berarti aghniya orang-orang yang kaya. Jamak dari ghaniyun. Hadza shadiqun. Haula'i asdiqa. Haula'i asdiqa. Dan semuanya di sini oleh Syekh Fa'abdur Rahim. Ya, Fa'abdur Rahim disuruh untuk menghafal kosakata tentang jamak taksir. Dan ini nggak bisa yang dari kita tahu, tidak bisa di raka-raka ya. Kemudian yang lainnya ada tabibun. Hada tabibun. Tabibun jamaknya atibba. Haula'i atibba. Kemudian hadzal fata. Hadza fatan. Haula'i fityatun. Haula'i fityatun. Haula'i fityatun. Kemudian hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Hadza akhun. Haula'i ikhwatun. Contoh misalnya li khamsatu ikhwat. Ikhwah. Li khamsatu ikhwah. Saya punya 5 saudara. Laki-laki. Kemudian yang lain, nomor 20, hadza jadidun. Haula'i jududun. Mereka yang baru-baru. Tullabun judud maksudnya santri baru. Atau murid baru yang masuk di pelajaran. Kemudian mudarris. Sekarang baru kita membahas tentang jamak mudzakkar salim. Ya.
Apa saja? Yang pertama, hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisuna. Karena itu hurufnya beraturan. Masih ada mim, masih ada dal, masih ada ra dan sin, dan itu semua beraturan, tidak berubah. Tinggal ditambahi dengan wawu dan nun. Wawu dan nun. Kemudian hadza muhandisun. Nomor 22. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Haula'i muhandisuna. Ya, gampang ya, tinggal tambah dengan wawu dan nun. Muhandis dari kata handasa, dia orang insinyur. Hadza fallahun. Fallahun artinya petani. Fallah, petani. Berarti haula'i fallahun, mereka adalah para petani. Hadza mustahidun. Ini orang yang mustahid, sungguh-sungguh. Haula'i mujtahidun. Terakhir, hadza muslimun. Ini gampang ya, muslimun. Muslim adalah isim fa'il dari kata aslama yuslimu. Islaman muslimun. Muslim berarti jamaknya adalah haula'i muslimuna. Contoh yang lain selain yang ada di sini, mukmin. Mukmin jamaknya mukminun. Jamaknya adalah mukminun. Kafir, kafir. Jamaknya tinggal tambah dengan wawu dan nun, kafirun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran insyaallah di pekan ke depan. Dan bagi yang baru masuk, mohon untuk mempelajari pelajaran yang sebelumnya agar tidak bingung dan agar bisa memahami dengan sempurna. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.